dan luar biasa. Semangat banget. Udah, semangat juga. Lebih semangat lagi, Bang. Oke, oke. Dan Ustaz gimana kabarnya, Bang? Sehat dan luar biasa. Oke. Jadi topik hari minggu ini apa ya, Kak? Tema kita minggu ini adalah Dia menderita supaya aku hidup. Terambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Dan ayat hafalan adik-adik untuk minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Sekali lagi ya, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, info nih untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya ini nanti divideokan, terus dikirim ke WhatsApp group, dan ayat hafalan ini sebagai bukti kalian hadir setiap minggunya, oke? Oke, mari kita buka pujian pertama yaitu Selamat Pagi Bapak. Semangat ya adik-adik. Oke. Kita ulangi lagi ya dari awal. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam terbaru. Ku memuji, Oke, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu dari Terbit Matahari. Tapi semuanya bagi berdiri yuk biar tambah semangat yuk. Musik Kak. dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Bapak, terima kasih Bapak, pagi hari ini Bapak, kami telah memuji kebesaran nama Bapak. Bapak, di sini kami guru sekolah minggu Bapak untuk memimpin pujian Bapak pada adik kami Bapak. Berkati kami Bapak, sisi ruangan ini Bapak, jamah kami Bapak, urapi kami Bapak, mampukan kami Bapak untuk melayani adik sekolah minggu kami Bapak. Bapak, begitu juga adik kami Bapak yang akan mengikuti siaran langsung Bapak, puji-pujian sekolah minggu ini Bapak. Dimanapun ada kami berada Bapak, Engkau urapi Bapak. Begitu juga Bapak, nanti kami akan naikkan pujian apapun firman Bapak yang akan disampaikan kepada Inang Sintua AS Borutawuru Bapak. Berkati dia Bapak, supaya dia bisa Bapak mampu mengisi firman Bapak untuk ada di sekolah minggu kami Bapak. Berkati keluarganya Bapak, berkati pelayan Bapak dimanapun dia berada Bapak untuk melayani Bapak. Bapak, berkati adik-adik kami ataupun kami Bapak. Begitu juga Bapak, dosa-dosa kami yang sengaja atau tidak sengaja, agar berkat dan kasih karunia-Mu tidak terhalang berkat-Mu kepada kami Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyi lagu pujian yaitu Kekasih Jiwaku. Ayo adik-adik semangat ya. Oke Kak, musik. Kami terbitnya makanan
Tuhan pagi hari ini, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari yang indah ini. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Bapa, Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Hadirlah Kau Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bahkan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Inang mau menyampaikan firman kebenaran yang diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Mari buka Alkitabnya adik-adik. Inang mau membaca firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah Dia menderita supaya aku hidup. Dia menderita supaya aku hidup. Dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, karena dosa kita lah manusia, ya, Kristus harus menanggung penderitaan di kayu salib. Ia menderita, dihina, disiksa, diejek, bahkan diludahi. Itu penderitaan Tuhan Yesus ketika disalibkan. Itulah pengorbanannya. Adik-adik yang kami sayangi di dalam Yesus Kristus, pengorbanan artinya pada saat ini keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggungnya. Keadaan yang menyedihkan, ya, harus ditanggung dia. Padahal dosa-dosa kita yang harus ditanggungnya itu. Jadi Tuhan Yesus rela disalibkan. Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita ada sampai saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Ada amin adik-adik? Jadi kalau kita lihat suatu ayat yang sudah biasa kita dengar dan kita baca, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tadi adik-adik, itulah ayat, ya, yang sungguh luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Dia telah mengaruniakan ya anaknya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, ya, Tuhan Yesus tadi sudah menderita di kayu salib, ya, mengorbankan nyawanya supaya kita diselamatkan. Jadi jika kita sudah diampuni adik-adik atau diselamatkan, ya, tidak boleh lagi melakukan dosa lagi. Seperti dosa di rumah, melawan orang tua, tidak melakukan PR, ya, tidak melakukan PR dia, tidak mau belajar, malas, itu tidak baik adik-adik. Ini tidak boleh lagi dilakukan oleh adik-adik, khususnya yang sudah mendengar firman Tuhan ini, ya, tidak boleh lagi melakukan itu, ya, karena Tuhan tidak suka melihat anak-anak Tuhan yang asal-asalan adik-adik. Artinya tidak mau turun pada firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menginginkan, Tuhan Yesus pengen, ya, anak-anaknya atau adik-adik, ya, semakin taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, ya, firman Tuhan, dan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman. Itu Tuhan inginkan daripada adik-adik. Untuk itu adik-adik yang kami cintai dan dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita sudah diselamatkan, itulah yang harus kita lakukan. Biarlah ketika kita mendengar firman Tuhan, lewat firman Tuhan ini, adik-adik dapat diubahkan. Amin adik-adik. Jadi apa yang sudah Tuhan korbankan, jangan kita sia-siakan adik-adik. Jangan kita sia-siakan, ya. Jadi marilah kita mau diubahkan oleh firman Tuhan ini, karena lewat firman Tuhan ini adik-adik dapat merenungkan dan menjadi rema dalam hidupnya. Jadi semogalah mengerti akan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh dengar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman itu tidak akan kembali. Setiap kami yang mendengar, merenungkan, mampukan kami Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Juga kami khusus berdoa buat adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun berada pada saat ini yang sedang mendengar firman ini Tuhan. Biarlah lewat firman ini mereka dapat diubahkan dalam kehidupannya, menjadi anak-anak yang suka dengan firman Tuhan, suka berdoa, suka memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Biarlah lewat firman ini Tuhan, kami yakin dan percaya perubahan telah terjadi kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kalau penyampaian firman Tuhan juga melalui dari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ini banyak yang boleh dilakukan oleh anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa dalam sorga, berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu, bahkan para guru-guru sekolah minggunya juga Tuhan, Kau kiranya memberkati. Terima kasih Bapa. Biar pada minggu-minggu yang akan datang lagi, boleh banyak lagi anak-anak sekolah minggu boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah dari sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa dalam sorga, inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar,
Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari Imamat 27 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Mengenai segala persembahan persembuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Oke adik-adik, lagu selanjutnya yaitu lagu Aku Anak Raja. Semangat ya, lagu terakhir kita. Oke, musik Kak. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Bapa di surga buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Engkaulah kiranya memberkati ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dupa kami yang harum, persembahan kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang telah mendengar firman menjadi pelaku firman. Bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, Kau memberkatinya, biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebagai info tambahan ini kakak mau mengingatkan tentang ayat hafalan. Tadi ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, ayat hafalan ini sebagai bentuk kehadiran adik-adik ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Nah, ayat hafalan ini divideokan lalu dikirimkan ke grup sekolah minggu kita yang ada di WhatsApp. Jangan lupa juga mengirimkan ayat hafalan yang minggu lalu ya bagi adik-adik yang belum mengirimkan. Oke, sampai sini dulu ibadah kita minggu ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa
Thank